Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita tetap dapat melaksanakan tugas dan berkarya dalam bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Yunadi Atmajaya, STMT, sebagai dosen di Politeknik Negeri Jember dalam program studi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Teknologi Pertanian. Identitas kedosenan dan kepegawaian saya adalah seperti berikut, yaitu NUPTK 2842771130412. NIDM 0010059205 dengan NIP 199201020242111. Saya ditetapkan sebagai dosen berdasarkan surat keputusan nomor 103159M garing 01 garing 2023. Amanah sebagai dosen tersebut saya jalankan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mesin dan peralatan teknologi rekayasa pangan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai prinsip kerja, fungsi, pengoperasian, evaluasi kerja, pemeliharaan, sanitasi, serta keselamatan penggunaan mesin dan peralatan pengolahan pangan. Pada awal semester, saya melaksanakan kontrak perkuliahan dengan menjelaskan rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran, materi, metode, pembelajaran, penugasan, sistem penilaian kedisiplinan, etika akademik, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, demonstrasi, problem based learning, project based learning, dan praktek. Metode tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi, kompetensi yang harus dicapai mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi PowerPoint, modul, video pembelajaran, gambaran, diagram mesin, lembar kerja, serta data operasional peralatan. Saya juga memanfaatkan WhatsApp dan sistem pembelajaran elektronik institusi untuk menyampaikan informasi, membagikan materi, memberikan tugas, melaksanakan konsultasi, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi vokasi, pembelajaran di Politeknik Negeri Jember juga menekankan karakteristik antara teori dan praktek. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk mengenali jenis mesin, tetapi juga memahami prinsip kerja, menganalisis kapasitas dan efisiensi, mengidentifikasi kerusakan, serta memberikan rekomendasi pemeliharaan berdasarkan data. Dalam proses pembelajaran, saya berusaha untuk membangun interaksi melalui pertanyaan, pemantik, diskusi, presentasi, dan analisis kasus. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menggunakan data, menanggapi jawaban mahasiswa lainnya, dan memperbaiki hasil analisisnya. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tugas individu, tugas kelompok, kuis, laporan, praktek, presentasi, ujian, dan penilaian kerja. Penilaian dilaksanakan menggunakan rubrik yang mencakup pemahaman prinsip kerja, ketepatan analisis, penggunaan data, kelayakan rekomendasi, aspek sanitasi, keselamatan kerja, dan kemampuan komunikasi yang baik. Umpan balik saya berikan agar mahasiswa tidak hanya mengetahui nilai, tetapi juga memahami kekurangan dan langkah perbaikan yang harus dilakukan. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran masih perlu terus dikembangkan. Oleh karena itu, saya berupaya memperbarui materi, metode, media pembelajaran sesuai perkembangan teknologi, kebutuhan industri pangan, serta karakteristik mahasiswa. Saya berharap pembelajaran yang saya laksanakan dapat membantu menghasilkan lulusan teknologi rekayasa pangan yang kompeten, adaptif, berintegritas, mampu mengoperasikan dan mengevaluasi mesin, serta siap berkontribusi dalam pembangunan industri pangan. Demikian perkenalan dan uraian singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Wahyu Yunadi Atmajaya, STMT, sebagai dosen program studi teknologi rekayasa pangan, jurusan teknologi pertanian, Politeknik Negeri Jember. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah mesin dan peralatan dengan kode mata kuliah TRP 140806. Materi ini yang akan dipelajari adalah karakteristik bahan pangan dan hubungan dengan pemilihan mesin serta peralatan pengolahan pangan. Setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi ukuran, bentuk, kadar air, tekstur, densitas maupun ketahanannya terhadap proses pengolahan. Perbedaan karakteristik tersebut akan mempengaruhi jenis mesin, prinsip kerja, kapasitas, dan kondisi operasi yang digunakan. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan karakteristik dasar
bahan pangan dan memberikan pertimbangan awal dalam memilih mesin serta peralatan yang sesuai. Pembelajaran ini dilakukan melalui penjelasan konsep, pengamatan contoh bahan, diskusi, dan analisis khusus kasus sederhana. Ya. Saya ingin izin share screen untuk materi kita ya. Oke. Ya. Karakteristik bahan pangan dan hubungannya dengan mesin dan peralatan pengolahan. Jadi karakteristik bahan pangan itu memiliki hubungan bagaimana kita memilih mesin, bagaimana cara mengolah dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam pemilihan alat, karakteristik dan lain sebagainya. Ya. Dasar pemilihan mesin yang tepat untuk menjaga efisiensi, mutu dan keamanan pangan. Mengapa? Ya, kita ambil contoh biji kopi, tomat, susu, daging itu tidak dapat diolah menggunakan mesin yang sama. Jadi mesin-mesin yang digunakan itu pasti akan berbeda-beda tergantung dari tujuan yang mau diapakan, bahannya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian karakteristik bahan pangan, mendefinisikan karakteristik bahan pangan dan mengelompokkannya menjadi sifat. Ada fisik, sifat kimia, sifat biologis yang mempengaruhi cara penanganan dan pengolahan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik fisik bahan pangan, mengenali dan mengukur ukuran bentuk, tekstur, kekerasan, densitas, viskositi, kadar air, dan sensitivitas panas dari berbagai jenis bahan pangan. Yang ketiga adalah membedakan bahan nabati dan hewani. Nah, ini penting sekali. Menganalisis perbedaan struktur, sifat kerusakan, dan kebutuhan penanganan antara bahan nabati, hewani dalam konteks pemilihan mesin. Karena kita lihat antara protein nabati dan hewani itu dia memiliki struktur rantai kimia yang berbeda seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, yang keempat adalah menjelaskan hubungan karakteristik dengan proses pengolahan, ya, memahami alur logis dari karakteristik bahan menuju kebutuhan proses, prinsip kerja mesin, dan dampak pada mutu produk akhir. Kelima, menentukan pertimbangan pemilihan mesin dan peralatan, mengidentifikasi 8 kriteria utama dalam memilih mesin. Yang pertama adalah kesesuaian bahan, tujuan proses, kapasitas, efisiensi energi, mutu, sanitasi, dan keselamatan serta biaya. Yang keenam adalah menganalisis resiko penggunaan mesin yang tidak sesuai, mengevaluasi dampak teknis, ekonomi, dan keamanan pangan apabila mesin digunakan tidak sesuai dengan karakteristik bahan dan tujuan proses. Prinsip utamanya adalah mesin yang baik bukan hanya mesin yang mampu bekerja, tetapi mesin yang sesuai dengan bahan, proses, kapasitas, mutu, dan keamanan pangan. Next, selanjutnya. Oke, konsep dasar apa yang dimaksud dengan karakteristik bahan pangan? Karakteristik bahan pangan adalah sifat-sifat bahan yang mempengaruhi cara bahan tersebut ditangani, dipindahkan, diolah, dipanaskan, atau didinginkan, dikeringkan, dicampur, dan dikemas, serta di packaging. Ya. Pemahaman ini menjadi fondasi dalam memilih mesin dan peralatan pengolahan yang tepat. Ya. Kalau kita lihat secara fisika atau secara fisik, ya karakteristik fisika. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk. Yang kedua adalah warna dan penampakan. Ya. Yang ketiga adalah densitas atau massa jenis. Yang keempat adalah tekstur dan kekerasan. Selanjutnya adalah viskositas atau kekentalan. Ya. Yang terakhir adalah kadar air. Jadi yang dimaksud karakter fisik itu dia secara fisik itu mudah diidentifikasi. Ya, secara visual ya diraba pun dia sudah tahu dengan mata itu sudah cukup sudah kelihatan. Loh Pak, bagaimana dengan massa jenis? Dia bisa diukur langsung ya menggunakan alat ukur sederhana. Oke.
Yang selanjutnya, karakteristik kimia. Ya. Karakteristik kimia ini dia harus dilakukan pengujian, ya, di mana ada yang namanya kandungan lemak dan protein, keasaman atau pH, kandungan gula, aktivitas air, ya, dan komponen volatil serta stabilitas oksidatif. Serta yang selanjutnya adalah karakteristik biologis, ya, di mana bahan itu mudah rusak, ya, aktivitas mikroorganisme, aktivitas enzim, laju respirasi, sensitivitas terhadap lingkungan, dan kecepatan pertumbuhan mikroba. Ya. Karakteristik bahan yaitu sifat fisik dan kimia bahan pangan. Lalu selanjutnya kalau kita lihat alur prosesnya, ya, ada karakteristik bahan melalui dari sifat fisika, kimia, ya. Selanjutnya adalah kebutuhan proses, yaitu kebutuhannya itu mau diapakan sih? Syarat penanganan dan pengolahan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip kerja mesinnya. Dia itu mau diapa? Mau di grinding atau mau di chopping, ya? Itu tergantung produk akhirnya mau apa. Seperti apa? Seperti itu, ya. Selanjutnya adalah mutu produk, yaitu kualitas akhir dan keamanan pangan. Di mana kualitas akhir itu adalah menentukan eh, hilirisasi daripada karakteristik, kebutuhan proses, dan prinsip kerja yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Karakteristik fisik, ya. Karakteristik fisik itu menentukan pemilihan mesin. Contoh, karakteristik pengaruh terhadap proses dan contoh mesin, ya. Saat kita ingin menentukan ukuran dan bentuk, ya, menentukan sistem pemotongan, sortasi, dan pengangkutan material, ya. Contoh alatnya adalah slicer, grinder, lalu ada conveyor, serta sorter optik, ya. Dia sorter optik itu sebuah alat di mana dia menggunakan photovoltaic optik, ya, untuk mensortasi ukuran menggunakan pemindaian gambar, ya. Lalu selanjutnya ada tekstur dan kekerasan, ya, menentukan kebutuhan gaya, daya, dan mekanisme penghancuran. Contohnya seperti grinder, crusher, hammer mill, roll mill, dan lain sebagainya. Kadar air memengaruhi kelengketan, aliran bahan, dan kemudahan penghancuran, yaitu dryer, cooler, extruder, dan evaporator. Densitas yaitu memengaruhi pemisahan, transportasi, dan kapasitas volumetrik. Contoh alatnya adalah separator, siklon, hopper, dan sentrifug, ya, atau sentrifugal. Viskositas yaitu menentukan jenis pompa, jenis mixer, dan kecepatan pengaduan. Ya, ada centrifugal pump, positive displacement pump, dan agitator. Sensitivitas panas menentukan suhu, waktu tinggal, dan jenis alat pemanasan. Di sini alatnya ada yang namanya plat heat exchanger, pasteurisasi, vakum evaporator. Prinsip kekerasan yaitu semakin keras bahan maka semakin besar gaya yang digunakan, ya, daya yang diperlukan, ya. Biji kopi kering membutuhkan hammer mill, bukan pisau biasa, ya. Karena apa? Tingkat kekerasannya semakin tinggi saat kopi itu sudah dikeringkan atau kadar airnya berkurang, ya. Lalu selanjutnya adalah prinsip fisikositas, yaitu semakin tinggi fisikositas maka semakin besar hambatan aliran. Contohnya itu adalah madu. Madu dipompa menggunakan pompa biasa, ya. Pompa sentrifugal itu nggak bisa, ya. Maka harus yang digunakan adalah pompa perpindahan secara positif atau menggunakan membran, ya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan bahan. Kalau ada pertanyaan, apakah semua bahan pangan itu dapat ditangani dengan cara yang sama? Jelas, semuanya nggak bisa ditangani dengan cara yang sama dan alat yang sama. Bahan nabati dan hewani yaitu memiliki struktur, sifat kerusakan, dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Perbedaan ini menentukan pilihan mesin, kecepatan proses, suhu operasi, material alat, dan proses sanitasi. Kita ambil contoh nih, bahan nabati. Seperti contoh biji-bijian, buah, sayur, dan umbi. Ya. Sedangkan bahan hewani, yaitu contohnya adalah daging, ikan, susu, dan telur. Ya. Bagaimana dengan bahan nabati? Struktur jaringannya adalah jaringan sel. Ya. Dia memiliki serat, ada kulit, ada variasi ukuran, besar dan
kecil. Ya, sedangkan kalau hewani strukturnya seperti apa? Dia memiliki jaringan protein, ada lemak, kadar airnya relatif lebih tinggi. Bagaimana dengan kerusakan? Ya, kerusakannya memar, pecah, respirasi atau kehilangan air. Sedangkan bahan hewani yaitu ada yang namanya oksidasi lemak, denaturasi protein dan pertumbuhan mikroba. Sensitivitasnya bagaimana? Bahan nabati itu rentan terhadap benturan dan tekanan mekanis, sangat mudah sekali hancur. Ya, sedangkan bahan hewani sensitivitasnya itu berbeda. Dia rentan terhadap suhu dan kontaminasi silang. Ya, sedangkan mesin yang khas, yaitu adalah mesin yang digunakan untuk bahan nabati. Di antaranya adalah washer, sorter, grinder, peeler, dan slicer. Ya, yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan nabati. Sedangkan bahan-bahan hewani yaitu adalah mesin chiller, grinder, mixer, pasteurizer, dan separator. Ya, jadi kesimpulannya yaitu karakteristik bahan menentukan cara penanganan, kecepatan mesin, suhu proses, material alat, dan prosedur sanitasi yang harus diterapkan. Bahan material alat itu untuk yang food grade, biasanya dia menggunakan stainless steel. Loh Pak, bagaimana jika di pasar atau di industri rumah tangga yang dia menggunakan material baja? Nah, di situ dia sudah terkontaminasi. Maka di situ keamanan pangannya bisa dikatakan kurang standar seperti itu, ya. Mutunya kurang terjamin, ya. Karena apa? Bahan besi yang masih bisa terkontaminasi atau teroksidasi, di situ akan menghasilkan yang namanya karat. Nah, karat itu nanti bisa terkontaminasi ke bahan pangan, kurang lebih seperti itu. Dari karakteristik bahan menuju pemilihan mesin. Yang pertama adalah identifikasi bahan. Kenali jenis dan bahan dan kondisi bahan. Lalu selanjutnya adalah tentukan tujuan. Mau diapakan? Tujuan prosesnya, ya. Dan hasil yang diinginkan itu seperti apa? Contoh jika ingin membuat sosis, ya, berarti di sini bahannya apa kalau sosis? Bahannya di sini ada protein, ya. Lalu selanjutnya tujuannya berarti dagingnya diapakan? Dihancurkan atau dicoper, ya. Lalu selanjutnya analitik karakteristiknya, ukuran sifatnya, sifat fisiknya dan kimianya seperti apa, ya. Di situ ada beberapa bahan pengawet alami seperti contoh penambahan garam dan lain sebagainya, ya. Pilih prinsip kerja, yaitu pilih metode mesin yang sesuai. Apakah eh, bahan protein bisa di slicer? Ya, jawabannya sangat tidak mungkin sekali. Slicer biasanya digunakan untuk bahan hewani, kurang lebih, sorry, bahan nabati, kurang lebih seperti itu, bukan hewani. Lalu selanjutnya adalah kapasitas dan parameter, ya. Kita menentukan kapasitas produksi. Kita mau produksi per harinya berapa sih? Atau kalau enggak kita balik, mesin ini dalam sekian produksi membutuhkan waktu berapa jam sih? Kurang lebih seperti itu. Lalu ada yang nama parameter kecepatan. Kecepatannya seberapa? Ya. Lalu selanjutnya adalah suhu. Suhu itu berpengaruh. Kenapa? Di saat suhunya terlalu tinggi, ya. Oh, tapi kan tidak menggunakan api, Pak. Ya, tapi terjadi gesekan di sana yang pada akhirnya suhu alat itu bisa lebih dari suhu masak, ya. Contoh, kalau kita menggiling bakso, kenapa kok kita kasih es batu? Karena apa? Pertama, dari mesin itu sudah ada gesekan, penghantar panas. Lalu yang kedua di situ ada energi. Dari energi putar menjadi energi grinding, ya, antar pisau dan daging itu tadi terjadi gesekan. Maka dari itu supaya strukturnya tidak berubah, adonan selalu diberikan es batu. Ya. Pemilihan mesin yang tepat mengikuti alur sistematis dari identifikasi bahan hingga evaluasi menyeluruh. Ya. Kita tadi sudah melakukan itu. Ya. Lalu selanjutnya adalah bahan yang keras, berarti apa? Gaya tumbuk, gaya tekan, dan gaya geser. Ini adalah gaya yang biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang keras, ya. Biji kopi, beras, jagung kering, ya. Dia menggunakan gaya tumbuk, gaya tekan, dan gaya geser. Alatnya seperti apa? Ada grinder, hammer mill, roll mill, ya. Lalu selanjutnya cairan kental, ya. Berarti kalau cairan kental apa? Viskositasnya tinggi. Hambatan alirannya pun juga tinggi. Contoh seperti apa? Madu, selai, pasta tomat. Dia nggak mungkin menggunakan pompa sentrifugal.
Ya, pasti dia menggunakan membran atau kalau enggak dia menggunakan vakum. Ya, biasanya dia menggunakan pompa perpindahan positif. Ya, dia nggak mungkin menggunakan sentrifugal. Ya. Dia biasanya menggunakan selang tapi yang dia ada rodanya untuk menekan kurang lebih seperti itu. Ya. Bahan sensitif panas, suhunya terkendali. Ya, contoh susu, sari buah, dan produk enzim. Ya, bahan sensitif panas seperti susu itu nggak mungkin ya dilakukan pemasakan sampai lebih dari 100 derajat. Rusak susunya. Ya, loh, tapi kan kita tidak menggunakan panas, Pak. Iya, tetapi alat-alat tadi itu yang membantu sebuah proses dia menghasilkan panas. Maka dari itu di situ ada yang namanya rekayasa, yaitu rekayasa menggunakan plate heat exchanger. Supaya apa? Supaya panas susu yang dia tiba-tiba ingin naik karena pengaruh mesin atau pengaruh radiasi, dia menjadi apa? Berkurang, ya, panasnya dibuang. Lalu ada yang namanya vakum evaporator. Cairan encer, ya, cairan encer atau alirannya sangat mudah sekali, ya, di mana diantaranya adalah air, susu segar, jus encer, ya, tanpa bulir atau tanpa seratnya, ya. Jadi jus yang sudah disaring, ya, cuman sari patinya saja atau sari-sarinya saja, ya. Dia bisa menggunakan pompa sentrifugal, ya. Lalu bahan lunak dan mudah rusak, ya, penanganannya harus lembut, ya. Seperti apa? Contoh tomat, buah matang, dan daging. Dia pasti menggunakan konveyor lambat. Dan untuk pemotongan dia pasti menggunakan pisau yang sangat tajam, ya. Nggak mungkin dia menggunakan pisau biasa yang tumpul. Karena apa? Saat dipotong akan apa? Meninggalkan jejak, ya. Karena apa? Karena gaya potongnya dia tidak sempat melakukan gaya potong dan pada akhirnya menjadi sebuah tumbukan pada bahan pangan. Kurang lebih seperti itu, ya. Selanjutnya, bahan tidak seragam dilakukan pemisahan, ya. Sortasi berdasarkan ukuran dan mutu, yaitu sorter. Ada yang namanya sorter optik, ya, secara otomatis, dan juga ada secara grader yang mekanis, hybrid, ya, bisa menggunakan grader manual, ya. Contoh pada studi kasus, ya, satu tujuan dua bahan mesin yang berbeda. Sebuah unit usaha ingin melakukan pengecilan ukuran terhadap dua bahan, yaitu biji kopi kering dan tomat segar, ya. Meskipun tujuannya sama, karakteristik yang berbeda mengharuskan penggunaan mesin yang berbeda pula. Biji kopi kering, yaitu kadar airnya rendah, di antaranya 10 sampai 12%. Ya, teksturnya keras dan padat, tidak mudah lengket dan tidak mudah rusak. Membutuhkan gaya tumbuk, gaya tekan, dan gaya geser. Mesin yang sesuai adalah grinder dan hammer mill. Ya, sorry, grinder dan hammer mill. Ya. Lalu tomat segar, kadar airnya tinggi, bisa mencapai 94%. Teksturnya lunak, mudah rusak, mudah mengeluarkan cairan, membutuhkan penghancuran yang lembut. Ya. Mesin yang sesuai adalah pulper, crusher buah, dan food processor. Resiko salah memilih mesin. Ya. Contoh, biji kopi dengan alat yang terlalu lemah, kapasitas produksinya sangat rendah. Ya. Jadi tidak akan bisa menghasilkan grade tumbukan kopi yang perfect seperti itu. Bisa saja dia ada cang, ya, atau ada serpian-serpian yang tidak sempurna. Ya. Kapasitas produksinya jadi sangat rendah. Mesin cepat panas, overheat, ya. Produk tidak seragam ukurannya. Motor mengalami beban berlebih. Pada akhirnya mesinnya malah rusak. Motornya terbakar. Sedangkan tomat dengan grinder kering, ya. Kalau tomat dimasukkan ke grinder kering, apa yang terjadi? Bahannya menempel pada mesin, pada dinding mesin, ya. Nggak karu-karuan akhirnya. Kehilangan bahan atau lusesnya tinggi, ya. Struktur produksinya hancur, hancur, ya, berlebihan. Struktur produknya hancur berlebihan. Terus seperti itu. Mesin sulit dibersihkan, resiko kontaminasinya meningkat. Ya. Apakah kedua bahan dapat diproses dengan kecepatan putar dan pisau yang sama? Ya, jelas alasannya tidak bisa. Ya, karena apa? Kecepatan putar itu ditentukan kita mau produksinya seperti apa, beban kerjanya seperti apa.
Bagaimana dengan pisau? Pisau itu tadi ya tergantung dari bahannya. Ya, jika semakin besar kadar airnya dan semakin tinggi eh, struktur lemaknya dan struktur proteinnya, maka di situ satuan ketajaman pisau yang digunakan itu harus semakin tinggi pula. Kurang lebih seperti itu. Ya, mesin yang tepat harus memenuhi 8 pertimbangan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan karakteristik bahan, ya, ukuran, tekstur, kadar air, dan viskositas. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan tujuan proses, pengecualian ukuran, pencampuran, pemanasan, dan pemasakan. Ya, ketiga adalah kapasitas dan kontinuitas produksi batch atau continue per jamnya. Jadi ada beberapa proses itu yang dia modelnya adalah continue dan ada juga yang dia modelnya per per jam. Ya, oke. Mungkin sebentar lagi akan mati. Nanti kita sambung lagi ya. Lalu selanjutnya adalah kapasitas kontinuitas produksi batch dan continue per volume per jamnya. Efisiensi energi, konsumsi daya, rasio output energinya, mutu keseragaman, produk, ukuran partikel, homogenitas dan nilai gizinya. Kemudian pembersihan dan sanitasi material atau food grade design dan higienik ya. Keselamatan operator, pelindungan, interlock, ya, prosedur aman itu juga masuk dalam pertimbangan. Selanjutnya yang terakhir adalah biaya investasi dan pemeliharaan, harga beli, suku cadang dan perawatan. Ya, formula konseptual pemilihan mesin ya, yaitu mesin yang tepat sama dengan sesuai bahan, plus sesuai proses, sesuai kapasitas, aman, higienis dan efisien. Ya, keenam elemen ini harus terpenuhi secara bersamaan. Mengabaikan satu saja akan menimbulkan resiko teknis atau keamanan pangan. Ya, prinsip desain higienis mesin pangan yaitu adalah bagian kontak pangan harus dengan material food grade. Yang saya sebutkan tadi adalah dia menggunakan material stainless steel 304 atau 316 ya. Lalu selanjutnya permukaannya mudah dibersihkan tanpa celah yang menahan residu ya. Desain memungkinkan inspeksi dan pemeliharaan rutin ya, mudah dibongkar dan lain sebagainya. Pengoperasian tidak merusak struktur dan nilai gizi bahan. Selanjutnya memenuhi standar keamanan mesin seperti ASNI, ISO, dan standar internasional lainnya. Apa yang dapat kita simpulkan ya? Yang pertama adalah setiap bahan pangan memiliki karakteristik yang unik. Ya, semua bahan itu berbeda-beda. Ya, antara buah, sayur, meskipun sama-sama kategori sayur, buah dia memiliki karakteristik yang berbeda. Ukuran, bentuk, kadar air, tekstur, densitas, viscosity, sensitivitas panasnya berbeda-beda dan mempengaruhi seluruh proses pengolahan. Selanjutnya, pemilihan mesin harus berbasis karakteristik bahan. Ya, mesin tidak sesuai menimbulkan resiko multidimensi. Dampaknya mencakup penurunan mutu produk, invensi energi, masalah sanitasi, dan resiko keselamatan kerja. Mesin yang tepat harus efektif, aman, higienis, dan terawat. Ya. Kemampuan kerja, keamanan operator itu menjadi jaminan utama. Ya. Yang selanjutnya adalah kenali bahannya, pahami prosesnya, dan pilih mesinnya. Kita nggak mungkin bikin sosis menggunakan blender. Ya. Itu sangat mubazir sekali. Maka yang digunakan harus menggunakan chopper daging. Ya. Oke. Mungkin ada ini ya, tugas ya. Yaitu tugas individu mahasiswa pilih salah satu bahan pangan lokal, entah itu kopi, kakao ya, singkong, kedelai, susu, ikan, buah naga, intinya terserah bahannya bebas ya. Lalu analistik, karakteristik fisik bahannya, tujuan pengolahannya, jenis mesin yang dibutuhkan, prinsip kerja mesin, alasan memilih mesin dan resiko apabila mesin tidak sesuai dengan aspek sanitasi dan keselamatan kerja ya. Ya, ini nanti bisa didiskusikan dengan saya ya terkait dengan tugasnya seperti apa. Oke. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Halo, halo, dengar suara saya ya?
Dengar, Bapak. Dengar ya. Nah kan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan saja mungkin. Izin bertanya, Bapak, Ya, silakan. kenapa ya untuk bahan-bahan yang sama tujuannya untuk diperkecil seperti tomat dan kopi, kenapa tidak memakai alat sama ya, Bapak? Gimana bisa diulangi lagi? Terima kasih. Bisa diulang lagi Mbak untuk pertanyaannya? Halo, dengar suara saya? Mengapa bahan-bahan yang tujuannya sama-sama diperkecil tidak memakai mesin yang sama ya, Bapak? Oke. Ya, Seperti oke. Jadi mengapa bahan pangan yang sama-sama akan diperkecil ya, bahan pangan ya, yang sama-sama akan diperkecil ukurannya tidak selalu dapat menggunakan mesin yang sama. Misalnya biji kopi dan tomat ya. Jadi contoh kalau kita ingin memperkecil meshnya ya antara tomat dan juga biji kopi itu nggak bisa menggunakan mesin yang sama ya. Biji kopi itu memiliki tekstur yang relatif keras, kadar airnya lebih rendah, dan struktur bahan yang lebih kuat. Oleh karena itu, proses pengecilan ukurannya membutuhkan gaya tumbuk tekan geser yang cukup besar. Mesin yang sesuai antara lain yaitu grinder, ya, dismill, atau hammer mill, ya, tergantung ukuran produk yang diinginkan. Sebaliknya, tomat memiliki kadar air yang tinggi, teksturnya lunak, mudah rusak, ya, mudah mengeluarkan cairan, ya. Jika tomat diproses menggunakan mesin penggiling, ya, bahan kering, maka bahannya mudah menempel, ya, malah jadi berantakan. Ya, mesin yang lebih sesuai yaitu pulper, crusher buah, atau alat pemotong yang bekerjanya lebih lembut dan terkontrol ya. Jadi pemilihan mesin tidak hanya ditentukan oleh tujuan proses, tapi juga oleh kadar air, tekstur, kekerasan, bentuk bahan, dan mutu produk yang ingin dipertahankan. Oke, bisa diterima ya? Oke, mungkin dari saya eh, berdasarkan pembelajaran ini ya dapat kita simpulkan bahwa pemilihan mesin dan peralatan pengolahan pangan harus mempertimbangkan karakteristik bahan ya, ukuran, bentuk, kadar air, tekstur, densitas, dan lain sebagainya. Ya, pemilihan mesin yang tepat akan membantu menjaga efisiensi proses, mutu produk, keamanan bahan, dan keselamatan kerja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin live ya. Apa izin live dulu ya? Oke, siap, Bapak. Ya, dengar suara saya ya? Terdengar, Dengar, Bapak. Bapak.